yang akan diuji, lalu kita copy, lalu kita pindahkan ke IBM SPSS-nya. Masuk ke data view, lalu kita paste. Kita masuk ke variabel view, lalu untuk yang name kita ganti menjadi nomor sampel. Yang nomor 2 kita ganti dengan jenis kelamin. Nomor 3 kita ganti dengan umur. Nomor 4 kita ganti dengan etika kerja. Nomor 5 kita ganti dengan disiplin. Nomor 6 kita ganti dengan motivasi. Dan nomor 7 kita ganti dengan kinerja. Lalu pada bagian tipe ini nomor sampel kita ganti menjadi numerik. Lalu etika kerja kita ganti menjadi numerik. Disiplin menjadi numerik. Motivasi menjadi numerik. Dan kinerja kita ganti juga dengan numerik. Lalu pada kolom label kita copy bagian name, lalu kita paste ke label. Lalu kita masuk ke measure, kita ganti menjadi scale kecuali untuk jenis kelamin dan umur. Kita mencoba uji chi-squared-nya, yaitu analis, descript, statistik, lalu scroll tables. Lalu kita pindahkan jenis kelamin ke row, lalu umur ke kolom. Lalu kita statistik, chi-squared, lalu continue, lalu cells, kita checklist yang 2, lalu continue, oke. Maka data yang kita hasilkan chi-squared testnya yaitu dari data ini kita dapat signifikannya yaitu 0,00, yang artinya jika signifikan itu kecil dari 0,05 maka ada hubungan antara jenis kelamin dan umur. Lalu kita masuk kepada soal yang kedua yaitu korelasi. Untuk menentukan korelasi itu kita harus menentukan dulu itu tuh normal atau tidak normalnya data tersebut. Kita copy, kita pindahkan ke dependent list, lalu plot normality, plot speedlets, lalu continue. Maka data yang kita dapatkan setelah diukur etika kerja yaitu signifikannya 0,378, untuk disiplin 0,016, untuk motivasi 0,00, dan untuk kinerja 0,00. Maka di sini untuk data yang tes normality-nya, yang tidak normalnya yaitu etika kerja. Lalu kita mencari korelasi kinerja dengan motivasi, kita masuk ke analis, correlates, lalu bivariable, bivaret, lalu kita pindahkan motivasi dan kinerja ke variabel.
lalu kita checklist Spearman, lalu oke. Di sini correlation-nya yaitu motivasi 1, kinerja 0,708. Maka dari itu, kita lihat dari data motivasi ini hubungannya sangat kuat. Nah, dilihat dari tingkat hubungannya, interval koefisiennya 0,00 sampai 0,199 itu tingkat hubungannya sangat rendah. Untuk 0,20 sampai 0,399 itu tingkat hubungannya rendah. Untuk 0,40 sampai 0,599 tingkat hubungannya sedang. Dan sedangkan untuk 0,60 sampai 0,799 itu kuat. 0,80 sampai 1 itu sangat kuat. Jadi, tingkat hubungan antara motivasi dengan kinerja yaitu motivasi terhadap kinerja hubungannya sangat kuat, sedangkan kinerja hubungannya sedang. Lalu kita masuk ke ketiga, korelasi kinerja dengan disiplin. Kita pindahkan disiplin ke variabel, lalu kita checklist Spearman, lalu oke. Di sini kita peroleh hasil correlation-nya yaitu 1,00 dan 0,41. Kita lihat lagi data koefisiennya. Untuk kinerja yaitu hubungannya sangat kuat, sedangkan untuk disiplin yaitu sedang. Lalu kita masuk lagi untuk mencari yang korelasi kinerja dan etika kerja. Kita pindahkan etika kerja ke variabel, lalu kita checklist Spearman, lalu kita oke-kan. Maka data yang diperoleh di sini yaitu untuk kinerja 1,00 dan etika min 0,175. Maka correlation-nya untuk kinerja sangat kuat hubungannya, sedangkan untuk etika kerja yaitu sangat rendah. Nah, dilihat dari sini, untuk yang etika kerja itu sangat rendah. Sekian pembahasan dari saya.